Halo, assalamualaikum semuanya. Salam kenal ya. Perkenalkan, saya Niko Dian Hernawan. Saya biasa dipanggil dengan Niko. Saya alumni mahasiswa fisika angkatan 2015, lulusan 2020. Saya lahir di Probolinggo. Alamat tempat tinggal saya saat ini berada di kota Probolinggo. Aktivitas saya sehari-hari bekerja di salah satu pabrik di Probolinggo dalam bidang industri, yakni PT Kutai Timber Indonesia, dengan posisi staf General Affairs. FMIPA menurut saya teman-teman ilmu eksak, ilmu alam, ilmu dasar dari teknologi. Jadi buat teman-teman yang sudah sesuai nih masuk jurusan FMIPA, cocok banget buat kalian lebih mengembangkan lagi bagaimana sih cara kita menganalisis, menginterpretasi data, mengolah data, dan tentunya juga berguna banget di dunia kerja teman-teman. Gimana sih kak rasanya kuliah di MIPA? Saya rasanya senang dan bangga banget ya teman-teman. Kenapa kak? Karena saya juga memiliki banyak teman dari matematika, fisika, kimia, dan biologi yang hebat-hebat dan jago-jago nih teman-teman. Tentunya mereka sekarang sudah pada sukses di sana teman-teman. Nyesel nggak mas masuk FMIPA? Buat saya tentunya tidak menyesal teman-teman. Meskipun awal-awalnya sih saya sempat mikirnya kayaknya salah jurusan ya, tapi buat saya setelah saya mengikuti perkuliahan dan mengalaminya sendiri, jadi saya bisa mengerti nih, oh ternyata di MIPA sendiri itu ilmunya tidak ada seperti di perkuliahan yang lainnya. Jadi di sini ilmu MIPA sendiri lebih unik dan lebih mendalam teman-teman. Jadi nanti saya juga harus bagaimana supaya lebih nyaman lagi di MIPA dan bisa tentunya lulus dengan sesuai apa yang saya harapkan. Apa itu sih General Affairs kak? Nah, General Affairs sendiri di sini setiap perusahaan itu memberikan pengertian yang berbeda-beda teman-teman. Jadi di perusahaan saya sendiri General Affairs itu lebih ke bagaimana sistem pelayanan secara umum kepada supporting unit, yang dimana di sini nantinya bagian General Affairs ini sendiri nanti akan berkoordinasi dengan tim HRD dan divisi lainnya. Jadi di sini tiap perusahaan itu memiliki kebijakan berbeda-beda teman-teman. Jadi di perusahaan saya sendiri nih teman-teman, di sini tugasnya apa saja sih kak? Nah, kebetulan di GA atau General Affairs sendiri tugasnya yang pertama yaitu pastinya mengontrol pembelian alat atau kebutuhan di kantor sendiri teman-teman. Jadi misalkan di ruang kantor itu ada apa saja jadi yang menggandakan, mengelola dan melakukan pemeliharaan aset itu tentunya tim General Affairs sendiri teman-teman, dibantu oleh divisi lainnya. Nah selain itu teman-teman, General Affairs juga mengontrol dan mengecek nih biaya ketika tenaga kerja harian atau pekerja lepas yang digunakan di perusahaan tersebut. Jadi apakah sudah sesuai dengan SOP perusahaan? Jika tidak sesuai, kita harus melakukan regulasi dengan divisi lain supaya sesuai dengan SOP perusahaan. Nah selain itu teman-teman, ketika ada misalkan ada kasus nih blokade jalan untuk akses masuk ke perusahaan tersebut, jadi tim General Affairs sendiri yang akan menangani permasalahan tersebut supaya teman-teman yang lain itu bisa masuk ke perusahaan dengan aman dan nyaman tentunya. Jadi kami di sini berupaya untuk bisa mendamaikan semua divisi tentunya supaya lebih baik lagi dan lebih memaksimalkan perusahaan ke depannya. Membantu nggak sih mas pelajaran di MIPA dengan pekerjaan sekarang? Tentunya sangat membantu teman-teman, apalagi di bidang analisis dan pengolahan data tentunya ya. Di sini kalian pastinya nanti akan berotak-atik dengan namanya data yang sangat kompleks. Di situ nanti kalian juga akan diminta
Jadi pelaporannya juga harus sesuai dengan data tersebut. Mahasiswa seperti apa sih Kak yang dibutuhkan perusahaan? Jadi untuk mahasiswa sendiri yang dibutuhkan perusahaan itu mahasiswa yang mau belajar dan mau menambah ilmunya tentunya dan juga pengalamannya teman-teman. Jadi di sini perusahaan pasti menginginkan yang terbaik untuk perusahaannya, dan jadi jika mahasiswa tersebut kurang sesuai dengan apa yang diinginkan perusahaan, otomatis nanti akan berpengaruh pada kinerja dia dan juga masa kontrak seperti itu teman-teman. Bagaimana sih peluang kerja di dunia kerja Kak? Nah, jadi teman-teman nih, hasilnya peluang kerja nih di dunia kerja itu sangat relatif sempit ya. Tapi ketika teman-teman berusaha mencoba apply di dunia kerja, teman-teman usahakan nih kualifikasi yang diminta oleh perusahaan itu harus teman-teman cantumin di CV-nya, terutama misalkan poin sekian dan sekian. Nah, jadi teman-teman harus bisa pinter-pinter nih membuat kata-kata tersebut supaya si HRD dengan begitu cepatnya menyeleksi CV teman-teman itu bisa tahu, oh ya aku lagi butuhin orang ini gitu teman-teman. Jadi usahakan ketika nanti melamar pekerjaan, teman-teman harus sesuai dengan apa yang diminta oleh si perekrut seperti itu teman-teman. Gimana sih Kak ceritanya kok bisa dapetin pekerjaan saat ini? Nah, jadi teman-teman, sebelumnya saya mengapply nih pekerjaan di posisi A. Ketika saya berproses di dalamnya dan ternyata ada posisi yang kosong di perusahaan tersebut, saya mencoba untuk mengajukan diri dengan mempromosikan jabatan yang saya miliki saat itu, dan coba untuk mendiskusikan kembali kepada atasan saya bagaimana sih caranya supaya bisa posisi yang kosong sebelumnya itu bisa saya tempati dan apakah sesuai dengan apa yang dibutuhkan perusahaan. Ketika saya mencoba untuk mempromosikan jabatan saya atau mempromosikan diri, tentunya saya melewati beberapa tahapan teman-teman. Jadi tidak semudah apa yang teman-teman kira. Tentunya yang pertama yaitu personal branding teman-teman. Di situ personal branding itu sangat penting teman-teman. Persiapan apa aja sih Kak supaya bisa masuk ke dunia kerja? Oke, usahakan teman-teman nih punya namanya skill, wawasan, dan juga knowledge, dan tentunya rendah hati ya teman-teman. Dan juga ketika diuji oleh wawancara, tentunya teman-teman juga harus memiliki sikap yang jujur dan berintegritas. Ketika teman-teman mau masuk ke dunia kerja, jadi teman-teman usaha ini harus siap dan ingin belajar dan lebih ingin tahu bagaimana sih sistem yang ada di perusahaan tersebut. Nah, mungkin itu bisa membuat plus teman-teman dan juga bisa memberikan pengaruh juga kepada perusahaan, bagaimana teman-teman nantinya ke depannya bisa lebih dicari lagi oleh perusahaan tersebut. Pesan saya buat teman-teman FMIPA Universitas Jember, tetap semangat dan yakin meskipun di kondisi pandemi saat ini, teman-teman harus tetap semangat dan optimis. Kedepannya teman-teman pasti bisa dan harus mengutamakan namanya kejujuran, rendah hati, dan berintegritas teman-teman. Salam